Di episode 39, Fei Hung datang membantu. Fei Hung dengan cepat tiba di medan pertempuran dan berdiri dari kejauhan untuk menonton sejenak. Dia tidak langsung membantu, dia sedang memikirkan sesuatu. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Sial, jika aku menunjukkan diriku, lebih banyak orang akan mengenali aku. Begitu saya memasuki kota Tianyun. Fei Hung khawatir dia akan dikenali begitu dia berjalan melewati kota ke depan. Dia tidak mau harus menghadapi masalah menjengkelkan setiap kali mereka melihatnya. Jika aku menggunakan teknik serangan rahasia dari sini, mereka mungkin berpikir itu adalah fenomena ilmu sihir saat melihat binatang iblis mati begitu saja dengan aneh dan akan memperingatkan seluruh kota. Aku yakin Wang Su itu akan meningkatkan keamanan di luar kota. Bahkan, dia akan bisa untuk menghubungkan aku dengan masalah ini dan mengira aku berada di dalam kota. Jadi dia akan mulai mencari aku. Jika aku mengirim pedangku dengan mengendalikan dari jarak jauh hanya untuk membunuh binatang iblis, itu akan menjadi hasil yang sama. Wang Su juga akan tahu bahwa itu benar-benar aku. Apapun yang aku lakukan, pasti akan membawa masalah bagi diriku sendiri di masa depan. Fei Hung aja bisa bergumam pada dirinya sendiri dan mendesah. Fei Hung ingin berbalik dan pergi. Dia tidak ingin terlibat dalam urusan yang merepotkan seperti ini. Tunggu. Fei Hung ingat sesuatu dan mencari sesuatu di dalam cincin spesialnya. Dia mengeluarkan sebuah topeng. Strukturnya sangat indah. Dan warna topeng itu berwarna putih, mirip dengan sisik naga. Itu menutupi bagian wajahnya sepenuhnya. Jadi orang yang melihatnya tidak tahu apakah itu pria muda atau pria dewasa. Fei Hung memegang topeng di tangannya ketika ingatan saat itu di alam dewa mulai melewati pikirannya. Pendekar Dewa Pedang. Gumamnya saat mengingat julukan yang didapatnya dengan selalu memakai topeng ini. Sudut bibirnya naik sedikit, memperlihatkan senyum lemah. Setidaknya, jika aku menyembunyikan wajahku, orang tidak akan tahu siapa aku, dan mereka tidak akan mencariku. Bahkan jika tuan kota itu menghubungkannya denganku, aku yakin dia hanya berbicara tentangku kepada orang-orang penting. Fei Hung lalu menggerakkan topeng di wajahnya, dan memutuskan untuk pergi keluar dari tempat persembunyiannya dan membantu. Dia menyadari bahwa kelompok itu perlahan mulai jatuh dalam pertempuran ini. Tepat ketika dia akan bergerak, dia memperhatikan gerakan dua pria yang melindungi kelompok itu. Mereka tampaknya memiliki formasi yang bagus, butuh latihan bertahun-tahun, dan pengalaman yang baik untuk saling memahami dalam pertempuran. Fei Hung memperhatikan gerakan yang mereka buat. Meskipun mereka berhasil menyeimbangkan gerakan serta serangan mereka berdua, dia tahu bahwa mereka hanya akan bertahan beberapa detik sebelum menyerah pada gelombang binatang iblis. Fei Hung memperhatikan seorang pemuda yang tiba-tiba meninggalkan kelompoknya dan menghadapi binatang iblis di tahap keempat pengumpulan ki, dan pemuda itu juga berada pada tahap itu. Binatang iblis itu tidak berjaga-jaga dan menerima luka dari pedang pemudanya. Mencoba melarikan diri, pemuda itu memasukkan pedangnya ke kepalanya dan binatang iblis itu mati. Fei Hung dapat dengan jelas melihat senyum arogan dipenuhi kesombongan di wajah pemuda itu saat dia membunuh binatang itu, dan dia bisa menebak kurang lebih apa yang dia rasakan. Fei Hung hanya menggelengkan kepalanya. Dia segera memperhatikan ketika pemuda itu tiba-tiba berlari ke binatang iblis lain di sekitarnya. Pemuda itu mundur dan menghantam tanah ketika binatang iblis itu menyerang. Fei Hung langsung juga menghilang dari tempatnya. Jeritan terdengar saat binatang iblis itu melompat ke arah Zhang Bing dengan tujuan untuk membunuhnya. Fei Hung tiba-tiba muncul di belakang binatang iblis itu, memotongnya menjadi dua dengan pedangnya dan menguncinya dengan auranya, mencegahnya maju ke arah pemuda itu. Tubuh binatang iblis itu pecah menjadi dua bagian dan jatuh. Sesaat sebelumnya, berhenti!
Salah satu tetua yang saat ini berada di dekatnya, Zhang Jinxian, telah menyadarinya sebelumnya ketika dia membunuh binatang iblis di peringkat surga. Pada saat ini, tidak ada yang bisa dengan mudah membantu mereka. Banyak bantuan diperlukan untuk menangani binatang iblis yang ganas ini. Jadi ketika Zhang Bing keluar untuk membantu, dia tidak bisa tidak melihatnya. Dia mengawasinya dari awal. Dan jika dia akan menerima luka fatal atau dalam situasi hidup dan mati, dia akan membantunya. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi kelompok para pemuda ini. Tapi sekarang, melihat bahwa Zhang Bing sedang menuju tepat menyerang binatang iblis di peringkat surga besar, dia menjadi khawatir dan berteriak padanya untuk berhenti. Perbedaan kekuatan keduanya terlalu besar. Tidak dapat dihindari bahwa Zhang Bing pasti akan mati jika diserang binatang itu. Ketika mereka mendengar teriakan tetua klan mereka, semua menoleh untuk melihatnya. Mengikuti tatapannya, mereka semua menyaksikan Zhang Bing menuju ke arah binatang iblis di peringkat surga besar. Zhang Bing melompat ke arah binatang iblis dan membuat luka dengan pedangnya di tubuh binatang itu. Sayangnya, binatang iblis itu bereaksi tepat waktu dan menggerakkan salah satu cakarnya, berhasil menyerang pedang Zhang Bing dan menghancurkannya. Binatang iblis itu mengarahkan pandangannya padanya. Zhang Bing mundur sedikit dari dampak serangan cakar binatang iblis. Dia jatuh ke tanah dan berguling sedikit. Memfokuskan matanya dengan cepat, Zhang Bing menyaksikan binatang iblis itu perlahan mendekatinya, membuka mulutnya untuk menerkam. Tubuhnya saat ini tidak bereaksi. Ketakutan telah menguasai dirinya sepenuhnya. Dia tidak bisa menggerakkan jarinya, apalagi melarikan diri. Zhang Bing! Para wanita menjerit ketakutan ketika mereka melihat bahwa salah satu teman mereka akan dibunuh oleh binatang iblis itu sambil memejamkan mata. Mereka semua mengencangkan senjata mereka, sementara para tetua berusaha mendekatinya untuk menyelamatkannya. Tetapi mereka bahkan tidak bisa bergerak bebas dalam keadaan mereka sekarang. Maka mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Jadi mereka menyaksikan tanpa daya saat Zhang Bing dibunuh oleh binatang iblis itu. Binatang iblis itu melompat ke udara. Zhang Bing merasa waktu di sekitarnya bergerak lambat. Dia yakin dia akan mati kali ini. Semua orang memperhatikan satu kilatan melewati tubuh binatang iblis itu ketika melompat di udara dan hendak membunuh Zhang Bing. Binatang iblis itu membeku di udara tanpa menggerakkan sehelai rambutnya. Tubuh binatang iblis itu pecah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Semua orang membuka mata mereka sepenuhnya untuk menyaksikan pemandangan seperti itu, dan mereka tercengang melihat hasil dari serangan yang datang tiba-tiba. Seketika, semua orang menyadari bahwa di belakang binatang iblis itu ada seseorang yang memakai topeng dan memegang pedang di tangannya.